pagi Pak Dosen. Selamat pagi, Pak. Pagi menjelang siang anak-anak. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Semua sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kalian tadi sudah Ibu kirimkan link presensi di Google Form-nya. Sudah diisi semua ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ibu, tadi Ibu juga udah mengecek ya semuanya sudah absen. Ada Okto, silahkan dipimpin doanya. Ya. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah berdoa, mari kita semuanya bersiap-siap untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Apa anak-anak ini? Indonesia Raya. Oke, terima kasih ya anak-anak Ibu yang hebat dan pintar. Kemarin ya, kita sudah belajar apa sih? Masih ingat enggak tentang hewan-hewan yang apa? Yang dilindungi. Kemarin ada hewan apa aja ya yang dilindungi? Ada yang masih ingat? Badak Sumatera. Badak bercula satu. Orangutan. Burung cendrawasih. cendrawasih. Baik, berarti kalian masih ingat ya. Tujuan pembelajarannya kita hari ini akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Mata pelajaran kita hari ini adalah IPS dan PPKN. Nomor 1, setelah guru dan peserta didik mengamati video pembelajaran mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan jelas, peserta didik dapat merinci pemanfaatan sumber daya alam hewan di lingkungan sekitar bagi kesejahteraan masyarakat setempat dengan jelas. Mari kita mengamati. Di sini ada berbagai macam sumber daya alam. Coba. Yang pertama anak-anak kira-kira di sini gambar apa ya? Hutan. Oke. Ya, di dalam hutan itu terlihat gambar apa saja? Ada pohon. Oke, baik. Yang kedua, itu ada apa ya anak-anak? Ikannya kira-kira di dalam apa nih? Dalam kolam atau dalam laut? Ya, karena terlihat terumbu karang ya. Kemudian yang ketiga, ini ada gambar apa ya? Oke, ini adalah kalau kalian melihatnya seperti perahu ya, padahal ini adalah proses sedang pengeboran minyak ya. Jadi di dasar laut itu diambil sumber daya alamnya ya, yaitu berupa minyak bahan bakar minyak itu dari sini. Kemudian yang terakhir ada apa lagi nih kira-kira? Gambar apa ya? Itu seperti yang galian-galian tanah. Itu. Betul, barang tambang. Oke. Jadi sumber daya alam di sini sendiri ada beragam ya di bumi kita ini. Coba menurut kalian sumber daya alam itu apa sih? Ya, jadi sumber daya alam adalah ya segala sesuatu yang berasal dari alam ya. Iya. Yaitu di dalamnya terdapat berbagai macam makhluk hidup yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kegiatan ekonomi ya. Ada yang masih ingat kegiatan ekonomi itu apa? Ya, kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk memenuhi apa? Kebutuhan hidup. Bagus. Oke. Makasih ya sudah menjawab
pertanyaan Ibu. Baik, sekarang kita simak video pembelajaran berikut ya. Ini adalah video Ibu ambil dari YouTube Ibu sendiri. Kalau kalian mau menontonnya kembali boleh lanjut ke YouTube Ibu. Kita simak. Baik, setelah kalian memperhatikan video pembelajaran Ibu, nah coba sekarang ada pertanyaan yang Ibu akan tanyakan sama kalian. Ayo siap-siap ya. Coba Ibu bertanya dari nomor 1 dulu. Apakah yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Sesuatu hal yang berasal dari alam yang berubah untuk lingkungan alam. Itu adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupan alam dan dapat digunakan oleh manusia bagi kebutuhan hidup. Bagus ya, terima kasih yang udah menjawab. Sumber daya alam itu segala sesuatu hal yang ada di alam ya, yang di dalamnya ada makhluk hidup, berbagai makhluk hidup dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan apa? Hidup. Ya. Sekarang Ibu lanjut ke nomor 2. Mengapa sumber daya alam dapat memberikan kita manfaat pada kehidupan sehari-hari? Ayo kira-kira alasannya apa? Oh ya, boleh. Kita bisa memanfaatkan hewan yang melakukan peternakan dan perikanan. Oh iya, bagus sekali ya jawabannya. Jadi salah satunya kita bisa berternak ya, berternak hewan. Nah, hewannya itu bisa dimanfaatkan oleh kita. Ketika kalian nanti memelihara ayam, ayamnya bisa kalian makan ya telurnya atau bisa dijual seperti itu. Oke. Berarti intinya, terima kasih ya anak-anak Ibu yang hebat. Artinya kita memanfaatkan sumber daya alam, mau sumber daya hewan atau sumber daya tumbuhan atau yang lainnya itu tentunya harus dengan cara bijaksana. Tidak boleh Tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebih. Nah, sumber daya alam menurut sifatnya anak-anak ternyata ada berapa ya? Ada 3. Ada 2. Ya, yang pertama ada sumber daya hayati, yang kedua ada non-hayati. Nah, sumber daya hayati itu ada apa saja? Ya, cukup dulu. Stop. Boleh Bu Guru lanjut? Dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya hayati ini ya tadi ada nabati dan hewani. Nabati itu ya seperti pepohonan, kemudian tumbuhan yang lain ya. Ketika kita memakan nasi, itu kan nasi itu dari mana sih asalnya? Dari padi. Padi ini digunakan maksudnya termasuk ke sumber daya hayati yaitu nabati, ke sumber daya non hayati. Yang pertama ada air, yang kedua itu ada angin, kemudian yang ketiga ada tanah, kemudian ada yang keempat ada barang tambang. Jenis sumber nabati itu ada tumbuhan, ada apa lagi? Hewan. Kemudian non hayati kita ulangi ada air, ada tanah, ada angin, dan barang. Apa sih di sini? Peternakan dan perikanan. Ya, yang pertama ada peternakan apa, Nak? Hewan besar. Yang kedua, hewan kecil. Ya, yang ketiga peternakan unggas. Perikanan itu ada 2. Yang pertama ada apa? Perikanan darat, perikanan laut. Yang kita masuk ke hak dan kewajiban. Jadi kita udah memanfaatkan, kita juga jangan lupa hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Betul anak-anak?
Apa sih manfaat hewan peliharaan tersebut bagi kalian kira-kira? Untuk menghibur. Untuk menghibur. Sekarang kegiatan kita selanjutnya yaitu Ayo berdiskusi. Tadi pagi Bu Guru sudah di grup WA yang sesuai dengan kelompok yang terbaru sudah Ibu bagikan ya. Nanti di situ ada LKPD-nya yang harus kalian kerjakan ya. Jadi diskusi di sini nanti kalian mengerjakannya lewat WhatsApp grup ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan menonton video pembelajaran Ibu lagi. Seperti biasa, jadi videonya diambil dari YouTube Bu Guru ya. Oke. Sudah ya? Sudah Ibu putarkan. Kewajiban itu apa sih, Nak? Sesuatu yang harus dilakukan. Iya, betul. Jadi, kalau hak apa? Hak yang kita Ya, sesuatu yang harus kita dapatkan. Jadi, Ibu ingatkan kembali yang punya hewan peliharaan di rumah, jangan hanya punya aja, tetapi pelihara dengan baik ya. Nah, sekarang anak-anak ayo kerjakan LKPD. Berdiskusi melalui WA group dan Ibu beri waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Oke anak-anak, selesai waktunya. Kita presentasikan. Oke. Sekarang Ibu mau tanya dari kelompok 1 ya ada ya oke baik ada Kak Alin. Saya Alin dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi saya menjawab pertanyaan LKPD. Luas terumbu karang di Indonesia yaitu 60.000 km persegi dan 354 jenis terumbu karang hidup di laut kita. Namun sedikit terumbu karang karena ulah manusia. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya itu kalau tidak salah ada Kak Christine. Ya, Kak Christine. Saya Christine dari kelompok 2. Rusak karena ulah manusia. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, menyimpulkan. Nah, dari pertama tadi materi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira kalian masih ingat tidak? Apa sih kesimpulannya atau apa saja yang kalian ingat yang tadi Ibu sampaikan materinya? Alam. Ya, betul. Kita sudah belajar sumber daya alam, sifat-sifatnya, kemudian ya betul sumber daya alam hayati, ya kemudian tadi yang itu kemudian yang tadi dipresentasikan kita harus tahu cara memanfaatkan sumber daya alam. Sekarang masuk pada kesimpulan ya. Coba dibaca yuk sama-sama kesimpulannya apa hari ini? Ya, memanfaatkan sumber daya alam, menghematnya, tidak membuang-buang air. Ya, ketika kita sudah memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Iya. Nah, setelah kalian belajar hari ini dengan Bu Guru, apa sih yang kalian rasakan? Bahagia. Baik, nanti jangan lupa tugas evaluasinya yang Ibu kirimkan nanti dikerjakan ya Nak. Nanti dikirimnya melalui WhatsApp grup kelas. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kembali kita masih PTMT juga ya di sekolah kita di SD Harapan Abadi. Jadi jangan lupa ayo terapkan 5M. Apa sih 5M? Memakai masker, menjaga jarak, ya, jadi jangan lupa 5M-nya. Oke anak-anak. Oke. Nah, sebelum pulang, ayo kita berdoa.
Silahkan Kak Jonathan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dari salam. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Anak-anak, sebelum kalian meninggalkan, ya selamat pagi, maaf. Sebelum meninggalkan room ini, Ibu akan mengingatkan besok, pertemuan besok, kita akan belajar tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya. Oke anak-anak? Oke, terima kasih.